you gotta be humble. That's number one. You gotta be humble. Terus number two, you need to realize ya, you don't know everything. Meskipun lu seorang gemolog for 10 years, lu nggak bisa sombong like, gue not tahu. at Memang all, bener sih. not at all. Every day, because for my thing yang gue belajar, every day is a school day. We learn everything new every day. Hello, welcome di podcast Jam Talk with Navid Zafar. Di podcast kali ini kita ada kedatangan seorang gemologis yang sudah 1 tahun buka lab di Rawabening. Kita langsung aja ya, kita welcome Bro Idris. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, bro, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you're good as well. I'm good. Thanks for coming to my podcast. Oh, my pleasure, Thank you. my pleasure. Thank you so much. Gue lagi menunggu nih kapan gue dipanggil. Jadi bro, gue tahu kan dulu lu backgroundnya itu kan sebelum masuk ke dunia perbatuan ini, lu kan dalam dunia, lu lulusan IT ya dulu ya? IT benar. Ya. Oke. Dan gue tahu bokap lu itu kan ya saudara gue juga kan, sepupu gue ya. Dia juga pemain batu senior. Iya. Kan? Emang lu punya pikiran untuk masuk ke dunia batu atau emang sama sekali tidak ada? Zero, kalau bisa minus kali. Zero minus. Jadi sedikit gue ini ya. Jadi before pas gue masih sekolah itu gue punya a different kind of dream. I was really into gue benar-benar suka fisika dan matematika. Oke. Sampai gue jadi guru fisika matematika. Dan gue udah kepikiran kalau gue pengen ngelanjutin karir gue ke depannya something to do with physics atau maths. Terus pas masuk dunia kuliah, pas udah beres SMA berarti ya, ya bonyok gue mulai ngobrol-ngobrol sama temen-temennya. Nah di saat itu berarti waktu itu 2008 ya kalau nggak salah, 2008 atau 2009 gitu gue lupa. Jadi banyak yang kasih masukan ke orang tua gue, IT lagi booming. Dan IT itu kebetulan IPA is science kan, dan I was a science major. So my parents was like, kamu coba aja masuk IT gitu. Karena gue gak mau sedikit sombong, cuman maksudnya I was a diligent student lah gitu. Gue suka belajar, apalagi banyak gue lihat gue suka matematika, suka fisik kan. Jadi ya udah IT nih kayaknya masa depannya bagus gitu kan. Dan ya mungkin di saat itu gue bisa bilang gue a bit childish, dan ya gue ikut the flow aja lah gitu. Gue iyain, gue masuk dunia IT, gue belajar tentang IT, tapi ternyata gue baru tahu IT is a interesting field, cuman it was not meant for me aja gitu. Gue di beberapa occasion gue juga ada sempat berhenti untuk, gue banyak do side job gue banyak do, jadi gue banyak suka cuti kadang-kadang. I did it in Binus by the way, not so far from your house. Side job seperti apa maksudnya? Like not dalam dunia perbatuan nggak ada ya sama sekali ya? Enggak ada. Side job yang gue maksud, gue sering ikut sama research company. Oke. Jadi terus gue sering jadi translator, English to Indonesia atau vice versa. Terus side job gue yang lain ngajar, of course. Gue sering ngajar. Jadi banyaklah side job yang gue suka lakuin. Tapi nothing to do with batu. Jadi, nah gue mau bilang sesuatu nih, something. Biarpun bokap gue orang lama, bokap gue itu sedikit kurang setuju kalau gue jadi pedagang at that time. Pedagang batu permata ya? Iya. Kalau gue fokus, gue entah exactly kenapa bokap gue
memiliki point of view demikian. Mungkin bokap gue ngelihat gue itu punya potensi di akademis gitu ya. Terus dia ngelihat biasa orang kalau udah kena enaknya duit batu, biasa tuh mereka ninggalin belajar gitu. Mungkin bokap gue ngerasa sayang banget gitu nih anak kalau misalnya dia udah ngerasain duit nanti ditinggalin lagi. Mungkin ya, I don't know. Nah, tapi jadi bokap gue nggak ini. Tapi bokap gue tuh setuju kalau gue mau terjun di batunya sebagai akademis. Nah, karena gue nggak tahu batu, gue nggak tahu batu, gue nggak tahu anything how the business works. I mean, But you might have seen your father like, oh lihat batu, ini apa sih? Ada curiosity-nya nggak? Penasaran gitu. no, That you want to know what is my father's doing dengan batu not atau at nggak all, ada sama sekali ya? not at all. Oke. Jadi di dunia batu tuh gue cuman kenal sama dulu bapak gue awal-awal was partnering up with Uncle Imran. Gue inget banget. Mhm. Setiap pagi Uncle Imran would always be in my house. Sebelum gue sekolah kita sarapan bareng. That's how I get to respect him a lot. Karena he's someone I see dari kecil ya. Ya yang gue tahu batu ya udah bapak gue jalan sama Uncle Imran. Mereka jalannya gimana gue nggak tahu. Bapak gue sering keluar kota. Itu yang gue tahu. How the business works, God knows. Nothing at all. Dan gini loh. Gue main sama orang-orang. Gue main sama orang yang bergelut di bisnis A, B, C, D. Cuman nggak pernah ada yang ngomongin batu, Fit. Di antara kalangan permainan gue, community gue. Jadi tadinya tuh gue sempat pikir batu mungkin bukan sesuatu yang ini banget gitu ya. I mean it's over niche banget gitu. Nah sampai Nah ya, gimana tuh waktu then you enter masuk ke dunia perbatuan tuh like how it mulainya tuh seperti gimana tuh? nah ini. Jadi udah gue beres sekolah gue kerja di bidang IT. Oke. Gue kerja di Oh sempat kerja ya? sempat Oke. kerja di bidang IT. Gue kerja di Primakom namanya. Primakom itu kalau kalau ke ATM ada tulisan Prima ya. Ya. Nah, Prima itu service jasa itu tuh dari company gue yang dulu gue kerja. Oke. Jadi I work there as an IT. And I'm telling you, oh gila. Di situ gue benar-benar tahu, gila ini bukan passion gue nih. Right away you know that Right ini away. bukan passion gue, ini this is what I don't want gitu dulu ya. No. Every day itu berat banget. Gue harus bangun pagi ke kantor dan menjalani sesuatu yang bukan passion lu ya. Lu ngerasa anjing gue udah 3 jam nih bentar lagi pulang. Begitu lihat waktu anjing baru 10 menit. Jadi it was hell lah for me gitu loh. Terus tapi ya udah itu kerjaan gue gitu kan. Sampai pada akhirnya batu kan booming tuh. Yes. Batu booming. Nah sebelumnya gue pengen sedikit rewind. Pas gue baru beres kuliah, emang gue ditawarin IT, tapi kan gue bilang ke tadi, bokap gue tuh setuju kalau gue belajar akademisnya batu. Nah jadi nyokap gue dan bokap gue tawarin. Dan straight away gue say no. Karena my mind was on. Oh pernah ditawarin untuk jadi gemologis ya? Pernah. Begitu gue lulus sekolah tuh, gue langsung ditawarin. Dulu sekolah kuliah apa SMA? SMA. 2008. Gue udah ditawarin. And I said no straight away. Karena itu tadi gue nggak tahu batu apaan. I mean, what is this? Iya Lu gitu. nggak tahu ada sekolahnya gitu ya? Enggak, maksudnya kan gue dikasih tahu ada sekolahnya, tapi nggak ada interest. Nah akhirnya pas gue udah kerja kayak gini, nyokap gue datang lagi nawarin lagi. Batu kan lagi booming tuh kan. 2014 kalau nggak salah. Nyokap gue ngomong sama gue kan. Nyokap gue ngelihat gue, nyokap gue tahu gue nggak suka. Nyokap gue bilang, gimana gitu, lo mau melanjut? Apa lo mau coba lanjutin usaha keluarga? Lo belajar nih batu. Honestly speaking nih ya, the way I see it, aku belajar 6 bulan, gue bakal ke Thailand. It is the perfect moment for me untuk nyantai, untuk escape, untuk tenangin diri. Dibayarin lagi kan semuanya kan? Semuanya udah. Akhirnya gue pikir-pikir,
Yes, gue bilang gue mau. On the spot. On the spot. Nggak mikir, oke, gue harus belajar up. You don't know what you gonna study. No, I don't know. You Tapi waktu You itu did some research pastinya dong. research gue jadi ngobrol sama Uncle Shahin. Oke. Kan dia kan dulu gemologist, malah bos awal gue gitu kan di CGL. Jadi gue, karena di uncle gue, maksudnya mamu gue, jadi gue banyak ngomong sama dia. Gue tanya gitu, lu ngapain sih gitu, jadi gemologist tuh ngapain? So he tell me like the basic thing, lu identify, terus lu kayak gini. Terus gue tanya belajarnya bakal gimana? Ya, dia kasih gue outline lah gitu loh. Sounds okay gitu. Terus gue juga mikir nggak lama gitu loh. Nggak lama dan nggak susah lah. Gitu Iya ya, gitu kan, mikirnya. maksudnya okay, something new gitu loh. I'm always up to learn about something new kan. So I said yes and I went, gue belajar dan gue seneng banget gue perginya ke JIA. Ini gue nggak mendiskreditkan sekolah lain ya, karena gue pun belum pernah di sekolah lain ya. So that was GIA was your first choice, or there's another first choice besides GIA? No, JIA was my GIA first choice. Okay. Jadi mungkin kan bokap gue karena orang lama udah tahu GIA there's a school itu. Iya, GIA itu ya udahlah lu ke GIA aja udah paling benar gitu. Bokap gue pernah denger FGA. Cuman bokap gue waktu itu mungkin nggak tahu kalau di Thailand ada FGA. Ternyata kan ada di GIT. GIT, yes. Iya. Nah, bokap gue tahu tentang FGA. Cuman in his mind, ya karena kan dia bukan orang akademis ya. Di pikiran dia tuh gue harus ke London. Jadi dia bilang ribet gitu kalau gue harus ke London. Paling dekat, paling gampang di Thailand GIA udah. Dan GIA maksud gue everybody knows GIA. And it's good gitu loh. Yeah. Ya udah, and I was really lucky to enter GIA karena begitu gue masuk day one, the way mereka tuh ngebungkus gemologi itu benar-benar luar biasa menurut gue. Ready to abis belajar, ready gitu langsung ya. Iya, dan pengajaran mereka tuh benar-benar, jadi gini buat penonton nih, siapa tahu ada yang kepikiran mau belajar GIA, kenapa perfect option. Jadi kurikulum GIA itu benar-benar mau lu udah expert mau apa, dia tuh benar-benar ajarin lu dari nol. Jadi dan the way mereka ajarin itu tuh naikin curiosity lu. Dari teori ya, bukan langsung praktek. Iya, teori mereka. Dari teori. Ajarin. Dan mereka benar-benar ajarin lu ibarat dari ABC gitu loh. A for apple, B for ball, kayak gitu loh. And that was what I needed exactly. Nah, sebelum waktu lu masuk GIA, lu kepikir gak gue pengen jadi graduate gemologist, or you just want to take some section, gue pengen jadi only for gemstone, I don't know diamonds. Nah, jadi gini, sebelum gue masuk GIA, bahkan sejalannya GIA, gue itu nggak tahu apa-apa tentang gemologi kan. Nah, jadi pas zaman gue, kan GIA itu ada waktu-waktunya, Vet. Jadi setahun itu kalau nggak salah kelas dibuka 2 kali deh. Betul. Kalau gue nggak salah, setahun itu kelas dibuka 2 kali. On campus ya? On campus. Dibuka 2 kali, awal tahun sama akhir tahun. Nah, gue dapet colored stone, karena waktu itu udah full tuh. 2014 begitu gue bilang iya, kenapa gue nggak langsung sekolah? Karena it takes time. Ternyata banyak banget yang mau belajar GIA ya. Dan nggak segampang itu dapat admission. Gue pun coba daftar, dapatnya tuh end of 2015. Oke. Dan itu pun gue nggak dapat diamond class karena udah full. Gue dapat colored stone. The full course of colored stone, jadi graduate. Graduate colored stone. Nah, kalau gue mau graduate diamondnya juga, boleh dipisahkan, boleh. Bisa. Anytime kalau gue mau ambil sekarang graduate diamond, ya udah gue jadi GG gitu. Nah, the next graduate diamond itu kan gue beres Desember. Graduate diamond kalau gue nggak salah ada lagi tuh March apa April gitu, gue lupa sebenarnya. So that was artinya lu sebenarnya mau ambil diamond juga, tapi memang ada slot buat kelas. Iya. Tadi gue pikir itu kan diamond dulu baru itu. Color stone memang. Tapi diamondnya udah full. So you have to take color stone. Iya, gue pikir daripada kelamaan, udah gue ambil dulu color stone. Karena kan boleh dipecah. Terus kenapa ngelanjutin diamond habis itu? Karena gini,
begitu gue beres, gue pulang, gue kerja di CGL. Gue langsung Langsung gitu praktek. ya. Nah, begitu gue belajar nih, sambil belajar, interest gue peak, Wit. Dan gue bener-bener belajar, enjoy the study, dan gue ngerjain. Dan gini ya, GIA itu very serious place. It's Itu, very serious. iya. Too tense. Very Iya. tense. Exactly. Lu dalam, kan gue belajar 6 bulan ya. Dalam 6 bulan, lu cuman boleh nggak masuk 3 kali. For any reason. Lu mau tiba-tiba sakit. Kalau lu lewat dari 3 hari ini, lu harus ngulang. Very strict. Jia is very strict. Very strict. Terus, punctuation. Lu harus datang exactly on time. Yeah, exactly. Lu telat 15 menit dihitung Bakal dihitung. half day. Half Exactly. day. Nah, jadi, benar-benar ketat gitu ya. Jadi, it's not a joke. No nonsense lah gitu ya. Not dan tapi yang funnya gitu ya, the way they bring it up tuh, itu nggak burden gitu loh. And you enjoy the class ya. So how's the Enjoy. experience? I mean, kita pengen tahu, penonton pengen tahu tuh, how do you experience on campus? Kayak gue kan online. Iya. Online gue itu, gue ambil impartial, terus baru lab kelasnya yang terakhir gue harus ke Bangkok. kesana, That is iya. mandatory gitu Iya. kan. Tapi you as an experience yang sekolah, ketemu gurunya, banyak temen sampai sekarang, Iya. how is your experience on campus? Oh, it was beautiful. First of all, guru-guru di sana tuh juga terpilih, guru-guru yang mengerti apa yang mereka bahas, terus gap umur kita tuh nggak jauh. Mereka tuh masih anak muda. Waktu itu berarti kan 2015 ya. Berarti I was on my 29 years old, I think ya. No. Kok 29? 26 years old. I was on 26 years old. Guru gue was maybe 30 tahun. Jadi maksud gapnya nggak banyak. Beda, ya? Iya. Jadi secara itu tuh kita connect. Nah, guru gue itu udah lulusan GIA juga, udah lulusan AIGS juga, lulusan FGA juga. Lu bayangin. Wow. Namanya Pum. Nama panjangnya gue lupa ya, cuma panggilannya Pum. And sampai detik ini gue masih keep in touch. I've met him before, Pum. Oh, you've met him. Fantastic guy. And I asked him, do you know Idris? Dia bilang, yeah, you know, oh, you are the one. Oh, yeah, Idris was talking about you. Lu yang punya lab ya? Gue bilang, iya, gitu di Jakarta. Iya. I met him gitu. Iya. Rambutnya kuncir-kuncir gitu kan. Iya. Nah, jadi he fantastic guy. Dan he really open up my eyes ya untuk dunia batu gitu. The way dia explain batu tuh benar-benar intriguing banget buat gue. Nah, jadi I was lucky to have him. Ada lagi namanya Miss May panggilannya, perempuan, dan dia juga pintar banget. Kalau laki itu asik dalam bercerita, bikin lu interesting. Kalau perempuan, Miss May ya terutama, ketelitian dia. Dia benar-benar ngajarin gue ngelihat batu teliti tuh kayak gimana. Itu yang luar biasa. Dan dia benar-benar ajarin gue, maksud gue the way dia iniin gue ya, inclusion, how beautiful inclusion is, and how you gotta pay attention to small details di dalam inclusion. Dan itu sampai sekarang stuck di gue gitu. Nah, itu yang berharga banget. Berharga banget. Nah, jadi kalau lu tanya experience gue, dan gue saranin ke temen-temen ya, apalagi kalau kalian tuh kayak gue, kalian sebelumnya nggak ada background gitu. Kalau lu kan, Fit, your father is a professional gemologist with experience yang udah my mentor, basically mentor lah. Jadi I have that background exactly before gue masuk ke gemologist. Jadi lu tuh kalau lu tepat lu mau ngambil online masih oke karena ada someone to teach you. Exactly. Nah, we have everything yang tersedia, alat-alatnya semua komplit kita. Lu punya lab di mana lu bisa langsung ngelihat. Lu hari ini belajar tentang discoid fracture, lu bisa langsung lihat apa itu discoid fracture. Exactly. Nah, I didn't have that privilege. Biarpun bokap gue itu pemain batu lama, cuman kan bokap gue bukan akademisnya gitu. Nggak ada alat-alat canggih. Jadi, gue rasa untuk teman-teman nih, kalau misalkan ada yang tertarik, dan kayak gue gitu ya, background kalian nggak ada, paling bener kesana langsung. Dan belajar langsung. Hal yang kedua ya, selain lu dapat guru yang bagus, kurikulum yang mantap, hal kedua yang enak tuh, lu ada teman-teman. Dan itu ngebantu build up. Kadang-kadang ada topik lu kurang ngerti, lu bisa diskusi sama teman-teman lu. Dan itu helpful banget ya. Dan vice versa. Kadang-kadang mereka nggak ngerti,
akhirnya kita yang bantuin mereka gitu. Dan nah di dunia batu permata ini, I think you would agree with me, connection is everything. And multicultural kan, all over the world. Iya. You have good connections from. Nah, itu kita build up connection, dan connection kita bukan cuman connection, dimulainya tuh bukan dari connection bisnis aja, tapi dari connection classmate, bareng-bareng, berjuang bareng, itu beda. Gue sama teman-teman GIA gue sampai sekarang tuh Masih communication. masih communication intens. Bahkan ada temen gue yang orang Sri Lanka, kan nggak semua buka lab ya. Ada orang temen gue Sri Lanka, dia dulu kerja di, gue lupa lab di Sri Lanka, labnya apa gitu. Akhirnya sekarang dia buka sendiri, namanya Zenith. Gue inget banget pas dibuka Zenith, dia minta gue datang karena we were really close. Dia tahu gue juga tahu dia gitu. Dia minta gue datang dong, karena buka jam, apalagi Sri Lanka is a big market ya. Kalau buka sendiri mungkin dia takut keteteran. Nah, karena dia percaya sama gue, dia ngerasa ini, dia minta gue datang. Cuman by then gue udah marriage, gue udah taken contract juga di sini. Jadi gue bilang sorry, gue nggak bisa. So ya jadi gitu ya. Jadi ada, kalau lu tanya apa perbedaannya, gue rasa itu sih. Jadi lebih enak on campus karena benar-benar you first hand with the instructor. Apalagi lu bukan akademis arahnya kan ya. Dan gini loh, lu ada di Bangkok, jam hubnya dunia kalau gue bisa bilang ya. Exactly. Jam hub of gemstone in the world. Jadi kadang-kadang kalau lu orangnya sedikit aktif, beres lu hari ini belajar tentang apa di GIA, weekends-nya tuh lu bisa main ke JTC. Weekends-nya lu bisa main ke Cantaburi. Lihat langsung apa yang udah lu pelajari teori kemarin. Itu enaknya ya kalau di luar biasa di situ. Dan at the same time building connections. Kalau memang niat lu apalagi bisnis ya, itu sangat ngebantu menurut gue. Jadi sebelum lu mulai, dan gini ya, orang-orang sana tuh sangat profesional dan mereka sangat welcome kok. Apalagi mereka tahu lu adalah murid GIA, oh mereka sangat helpful. Apalagi GIA kan lu kemana-mana juga akan orang bilang like, I mean no offense untuk lab lain, apa dari sekolah lain ya, tapi kalau if you are GIA, oh you're a GG. Iya. Dia punya bukan privilege ya, tapi dia punya honor. Iya. Kehormatan itu is in another level gitu. That's why I chose GIA over other schools. Iya. I mean other schools like AIGS, FGA, they are fantastic schools. Iya. Tapi kalau GIA kan everybody knows GIA. Iya. Ya kan? So gue of course because my father is GIA as well. Iya, so iya. saya bilang okay, let's do GIA gitu kan. Iya. Because it's going to be more familiar sama GIA gitu. So Iya. I agree with you. So GIA is the foundation of everything for gemologists. Okay. Apalagi for diamond system diamond, mereka yang membuat, even my father certificate, kalau kita lihat yang bikin the diamond system, dia yang tanda tangan juga in 1984 kalau nggak salah, 1983. Okay. So GIA emang ada suatu kehormatan, it's close to my heart as well. So tapi memang kebanyakan orang GIA yang sekolah GIA nggak, I think 80-90% nggak buka lab mereka ya. It's only for gini ya, GIA offers you education about gemstones. Cuman they does it in a way that doesn't constrict you to be a gemologist only. Dan gue ngerasa I had a quite interesting talk with one of Indonesia gemologist, dan dia bilang ke gue, semua orang bisa belajar GIA, yang punya duit bisa belajar GIA, tapi nggak semua orang bisa jadi gemologist. Dan gue agree, gemologist is not an easy task loh. Exactly. Being a gemologist, okay, lu belajar GIA. Okay, GIA tells you things, teach you basic things, but in truth, to be a gemologist, lu tuh harus belajar lebih, harus autodidak lebih, harus riset lebih, harus mengorbankan banyak hal. Jam terbang juga pasti nomor satu. Luar biasa. Exactly. Nah, it's not a field yang appetizing buat semua orang sebenarnya. Dan it's not a field, lu duduk 8 jam di satu tempat, mata lu ditembak lampu,
di zoom in pakai fiber optic. Sounds easy. Cuman I dare you guys to do it. Di lapangan beda Beda, cerita. beda. Apalagi if you are new gemologist, terus you come into lab, you will have cold feet. Wah ini gimana ya? Iya. Ini gimana ya? Ini gimana Iya. ya? You have to use your brain di situ. And I'll tell you the truth, it happened to me pas pertama kali gue mulai kerja di CGL. The first month, I remember. Gue pas lulus JIA, gue udah petantang petenteng kan. Gue kira gue udah lulus JIA, gue Udah kayak ngerti. belagu lah, oh Iya. I know, gitu kan. Iya, oh hit itu kayak gini, no hit ini kayak gini. Asik. Begitu gue masuk ICGL, gue dapet satu safir, blue safir. Di sebelah kanan rutal silk intact, di sebelah kiri ada discoid. Bingung nggak? Mati nggak lo? Anjing, ini apa nih? Gitu loh. Dan gue mulai sadar lapangan tuh berat. The first month I was in ICGL, gue nggak pernah keluarin hasil sebelum itu di recheck Uncle Shahin. Karena gue takut gue salah. Karena ini udah masalah. Ini bukan masalah belajar lagi. This is not your this is on another level gitu ya. Ini udah menyangkut urusan orang lain gitu loh. Exactly. Gue salah, bakal ada orang yang komplain sama gue. Kalau di JIA kan lu salah nilai lu kurang. Exactly. Kalau di sini lu This salah. This is the real world. Iya. Nah, to build that up it was not easy as well. Took me a month sampai gue okay, I'm ready. Tapi bagus Dris. Maksudnya kemarin juga gue podcast sama Kamran juga ya, Bro Kamran ya. Ya dia juga kasih advice kalau seorang gemologist mau itu dari institut apapun, kita ngomong tentang JIA ya. Yeah. Fresh graduate gemologist harus ada pendampingnya sebelum dia buka lab sendiri. Yeah. So I think lu went into the right direction menurut gua. I know. And it's very very good gitu. Yeah, and I was really thankful. I had experiences before. Kan tadi pengenalan lu bilang kan ini gue buka lab setahun. Cuman pengalaman yang setahun gue bawa ini, itu dibalik itu gue pernah berguru sama orang-orang yang senior, orang-orang yang ya pertama Pak Shahin ya, dia dari Germany, another point of view gitu loh ya. Terus gue pernah juga di Skylab sama Pak Nugroho. Ya. Dan he's a fantastic guy juga. Kecintaan dia terhadap batu permata juga. Oh, beautiful. Beautiful. Very intelligent guy. Iya. Jadi gue benar-benar belajar banyak sama beliau juga. Terus ditambah lagi, oke, itu topik-topik yang sifatnya teori ya. Tapi juga privilege yang gue ada, keluarga kita kan udah generations to generations. Exactly. Di bidang ini. Jadi selain dari teori, banyak juga gue mendapat pelajaran sebelum nih gue membuka lab gue sendiri, pelajaran dari sisi lain, sisi mungkin prakteknya, sisi mungkin dari marketnya, sisi mungkin dari hal-hal lain lah yang bersangkutan tentang batu permata gitu. Jadi sebelum gue membuka my own gem lab IGC itu gue udah bener-bener berguru lah ya. Iya, gue bener-bener berguru. Kan kita pernah podcast kan, bukan podcast sih, live session. Terus lu pernah bilang yang paling penting tuh berguru. Dan gue agree sama lo, karena secara nggak langsung gue menjalankan itu gitu, seperti yang lu bilang. Dan gue ngerasa itu salah satu foundation yang bisa bikin gue kuat sekarang. Maksud gue pede gitu loh, menjalankan sesuatu gitu loh. Perlu kita berguru, perlu kita sama orang yang udah lebih berpengalaman gitu. Dan and you're right, I call it a privilege ya for me. Gitu. Exactly. To learn, belajar dengan senior gemologist seperti Nugroho dan a lot of stuff yang ya kita bisa, ya bener lah, berguru is number one untuk masuk ke dunia yang you're totally blind. Karena school sama reality is totally blind. Karena kalau lu langsung buka lab, your reputation is on the stake pastinya.
So kita harus benar-benar berhati-hati. Jadi orang jangan asumsi itu, oh buka lab itu gampang, buka lab gampang. Oke. Memang tidak ada undang-undang saat ini di Indonesia Iya. kan, tapi yang kita pegang itu integritas dan kejujuran sebenarnya untuk buka lab ini. Kita Vit, gemologist, kita itu kalau bisa dibilang ya, kita itu ini kiasan aja. We Kita are itu specialist in dokter gemstone. batu. Exactly, dokter batu ya. Exactly. Kedokteran nggak ada di dunia ini ya. Ya gue nggak tahu, nggak ada, at least di Indonesia deh. Di Indonesia sama semua negara yang gue tahu tuh nggak ada. Lu lulus kedokteran, lu langsung bisa jadi dokter. Nggak ada. Ada yang namanya koas. Lu harus under a dokter, lu harus under, dan itu ada fase-fasenya. Sampai lu beres nih kuliah lu 4 tahun, jebret. Terus ada yang namanya koas. Koas can take a lot of time loh. Tapi kalau kita ngomong dokter kan about human life ya. Jadi lebih ini. Lebih Cuman more risk. dasarnya kita nih dokter batu. Kita tuh mendiagnosa batu. Iya kan? Exactly. Kita mendiagnosa batu ini tuh batu apa? Kira-kira treatment apa yang udah terlewati? Dan dengan background kita coba menilai nih batu. So we like kita lebih ke spesialis ya. Karena Iya. ada geologi juga kan. Iya. Nah, seorang dokter aja tuh butuh guidance dari predecessor dia. Perlu guidance dari orang yang udah lebih berpengalaman, dari spesialis. Nah, gue rasa itu pun sebenarnya harus diimplementasikan juga. Harusnya kayaknya. Jadi Iya. yang mau belajar GIA atau gemologis atau sekolah di gemolog, ya setelah sekolah ya harus ada pendamping lah. Iya. That is very very, menurut saya itu penting banget untuk masuk ke dunia perbatuan. Iya. Terus bro, ya kan udah jelasin kan why you never take the GG karena nggak ada slotnya. Tapi apakah do you have any intention? Apakah ada intention untuk ambil full GG in the future? Nah gini, ini interesting banget lo tanya sama gue ya. Jadi abis gue belajar, abis gue kerja di bidang ini. Jadi kebetulan pas gue kerja di ICGL itu, mereka itu juga hanya fokus ke color stone. Kepanjangan ICGL kan International Color Gems Laboratory. Terus pas gue di Skylab does have diamond, cuman kalau ada diamond yang masuk tuh selalu gue lempar ke Panugroho. Jadi gue bener-bener fokus ke color stone. I tell you one thing, I fell in love with color stone. Dan ini lu tanya gue jawab sekarang. Gue nggak tahu in the future ya. Cuman my side itu lebih ke arah color stone. Jujur kalau lu tanya gue pengen belajar lebih lanjut tentang color stone. Okay. But sekarang kan you're not a full graduate gemologist. Okay. Ya kan? Is it, I don't know about this ya, but is it okay like kalau saya belajar honey color stone dan gue bisa buka lab? Okay. Is it okay? Or gue harus benar-benar become a GG dan open a lab? Okay. How your menurut lu gimana tuh? Nah, untuk ini gue harus tanya sama lo. Gue pengen tanya sama lo kan, you are a GG kan? Yes. You have done both of them. Yeah. Can you ask me and tell the penonton, graduate diamond ya, itu ngapain sih belajarnya? Graduate diamond itu pasti ya, it goes sama seperti color stone theory. Orang belajarin dulu the basic. Okay. Sama, basic as in like what is diamond? What is diamond theory? Theory, okay. Then you got diamond and diamond grading. Diamond grading itu pun teori. It's like colored stone. You know advanced colored stone yang ada 27, 28 chapters. Okay. Ya itu juga teori. Okay. Ya ada table. Baru it goes to diamond grading. Diamond grading. That is where the lab class comes in. Okay. So how you grade a diamond? Yeah, to meet the 4C criteria. And diamond, it's goddamn hard. Okay. Susah banget. Anything else? Tapi diamond is straightforward. Okay. Berarti what I'm hearing from you is graduate diamond
fokus lebih terhadap grading sebuah diamond. Exactly. Dia ngasih tahu lo nggak how to identify a diamond, Yes, how to also. differentiate a Also, yes. CVD. Ada. Kalau CVD itu kan kita perlu alat advance. Oke. We can use standard Microsoft, itu nggak bisa. Berarti tapi they tell you basic how to differentiate synthetic diamond and natural diamond. They will tell you just in short, Oke. nggak banyak. Oke. Tapi basically they will tell you, okay, this is natural. You can just differentiate. Ini natural atau imitasi. We call it imitation. In Okay. that class, imitations. Gitu. Okay. So it could be synthetic moissanite atau synthetic apapun lah ya. Okay. Imitation of diamond. So they won't tell you like, okay, this is synthetic sapphire, blah blah blah. So that's how it is. Nah, do you get the same thing in color stone? Kalau colored stone, we get everything. You differentiate what's a moissanite, you differentiate what's a diamond. Beda urusan sama synthetic atau natural diamond ya? Yes, but diamond wasn't in colored stone kalau waktu kita belajar. Oke, pas gua ada. Waktu itu nggak ada. Because they tell you differentiate, but diamond isn't beda lagi karena you only karena we are doing colored stone. Kalau moissanite, yes ada, we can classify itu synthetic dan lain dan sebagainya. Karena kalau kita lu tahu kan kalau DJI kan it goes by color. Waktu gem identification it goes by color. So we don't go by jenis. So biar orang tuh biar lebih not a guesswork tapi biar lebih belajar sebenarnya. Kalau udah tahu jenisnya, okay, we are starting jenisnya buat quartz ya. Everyone know is synthetic or natural gitu. So it goes by color. So for diamond, my particular waktu gua itu they will tell you what is a diamond, but for a gem identification mereka nggak bakal kasih tahu untuk separate it. Okay, thank you for explaining. Now my question is, my lab focuses on colored stone. Do you think I need a diamond degree to do my job? If you be honest, be blunt. Yeah. So if you are doing color stone, you don't need a diamond. You need a diamond. As simple as that. As simple as that. And if you see my track record, in ICGL, I've never touched diamond because we actually don't accept diamonds. We did. I don't know now, but back then we didn't have diamond grading. Skylab do have diamond grading, and you can cross-check with Mas Nugroho. I have never even once keluarin diamond. Dan bukan keluarin grading doang. Jadi kadang ada orang datang bikin memo diamond ya. Ini natural apa synthetic? I have never done that. You can cross-check with Pak Nugroho. Selalu kalau ada yang datang ke Rawa Bening, kan dulu kan gue yang jaga Rawa Bening. Pak Nuk was in Season City? No. Tamini. Tamini Square. Jadi itu selalu dibawa ke Tamini. So kalau lu mau taruh diamond di Rawa Bening, lu bakal ambil lagi habis 2-3 hari. Karena bakal dibawa ke Tamini, Pak Nugroho yang cek. I have never checked. Begitu pula pas gue di MRI. MRI we focus only on colored stones. Begitu gue buka IGC, we focus only on colored stone. IGC dan MRI, karena MRI kan gue gemolog ya kan, gue yang boleh ngatur. Gue bahkan gak terima pearls loh. Of course, we don't do pearls as well. Because you need sophisticated, advanced equipment. Gak bisa kita. Menjaga integritas, Vip. Gue bisa bedain ini diamond, ini moissanite, ini synthetic rutile. Of course. Cuman itu bukan bidang gue. Jadi gue nggak melakukan itu. Memang awal-awal. Well, my question is, okay, of course. Memang lo kan memang fokus color stone. My question is, don't you want to become? Lo nggak mau jadi GG in the future? Gini. I mean, diamonds is also interesting kalau lo tahu calculationnya. Emang now we have advanced equipment pasti lebih gampang ya. Tapi it's straightforward. It's a lot of challenge. Tapi don't you want to become like, okay, gue pengen nih, okay, Muhammad Idris, Mawan, GG. Okay, I'm not after the GG title. Okay. And do you know why? One of the reason why I fell in love with color stone, because just now lu bilang key points ya, diamond is a very straightforward thing. Straightforward. Nah, I don't like something straightforward. You like something yang rumit, challenging ya? Challenging and
sebenarnya tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gemstone is a very wonderful thing. Kenapa? Ini kita ngomong kalau ngomongnya bener ya, maksud gue jangan lo campurin myth atau sesuatu yang salah. Cuman kalau kita ngomongin gemstone secara profesional, secara bener, sebenarnya tuh nggak ada yang salah dalam gemstone. Dalam artian gini, Oh, I love color stone. I mean, diamond is karena I like diamond gue suka, tapi color stone memang like you said is on another level gitu. It's another level. exactly, it's like using the inclusions, then you can appreciate the inclusions. And it's Tantangannya tuh ada. unlimited, unending. Exactly. And you can always find something interesting on a Exactly. color stone, on every angle, Betul. kayak nggak pernah ada habisnya. And waktu gue masuk color stone juga, I was like, karena my mentor was my dad, terus gue like, ini mah gampang. And bener, gampang gitu. Iya. Tapi waktu masuk diamond, and my dad loves diamonds. Kalau gue tahu, my dad loves diamonds. Oke. Tapi kalau waktu gue masuk diamond, I was like, shit man, ini apaan ini man? You know, gue ada, ya it's very very hard gitu loh. Oke. Karena GIA punya, dia very strict standard itu, lu boleh salah below 1 point or above 1 point of grading. Okay. Misalkan in the sheet is VVS 1, gue kasih VVS 2, itu boleh itu. Okay. 1 point up, 1 point down itu nggak masalah. Tapi kalau 2 grade down or up, kita lo kasih VS1 tapi itu udah di GIA salah. juga gue ada beberapa yang kan they have the sheet kan, so they sheet, lo cek ini, lo nanti bisa nyontek lah ini apa gitu. Ada beberapa yang di GIA gue nggak setuju. I say I tell my miss, this is this is not what it is. Harusnya is VVS1, kok lo kasih VS2 gitu loh. So there's some point yang gue kurang setuju sama GIA itu ada. Lu pernah nggak pengalaman kayak gitu, like for example ya, waktu gue I was doing my colored stone gem identification. Kan identification waktu itu I was doing, diorang kirim batunya ya. So ini belum lab class, itu is after that. Terus gue nanya, ada Alexandrite. Nah, Alexandrite yang kita tahu kan it's green to red atau purple change-nya kan. Pinkish. But in GIA, yang the sample yang gue terima buat sekolah itu yang gue harus doing praktek gue, itu kuning. And my teacher gave it as Alexandrite, and I confronted him. I email him. I say, sir, because my correspondent waktu itu di Amerika. Okay. So I asked, this is not Alexandrite. Alexandrite should be this. That's what in the GI manual. Waktu manual kita udah dapat kan, begini. And he just said that, that is not my problem. You can ask the lab. So dia lempar aja gitu pertanyaannya, lu jangan ke gua, lu langsung ke lab gitu. So dari some point yang ada GI yang gua nggak setuju. Even my dad doesn't setuju waktu kita ngobrol juga. Oke. So pernah nggak lu mengalami pertanyaan yang you are so sure that ini gue bener nih, lu tuh salah gitu. Tapi kan emang GI is too big to say dia salah. Pernah nggak di pengalaman lu di sekolah di kampus seperti gitu? Jujur gue nggak pernah. Karena juga mungkin ada poin pas gue masuk GIA kan gue bener-bener dari nol. Exactly. Nah jadi maksud gue nggak begitu tahu what is right, what is wrong. Cuman ya belajar apa aja yang diajarin ke gue gitu. Tapi ya, lu kritik nggak itu? Oh ternyata lu udah belajar ini, tapi lu kritik like, ini salah lu. Kan gue belajar kemarin A, kok sekarang lu kasih B? Ada nggak seperti gitu? Atau emang like, udahlah, yang penting gue lulus? Enggak out. Masalahnya gue nggak ketemu sesuatu yang perlu gue kritik atau kritik worthy. Cuman gue tipe orangnya kalaupun gue nemu, gue suka kritik. Tapi kritik in a positive way ya. Kalau gitu lo harus masuk diamond, dan lu bakal kritik. Okay. I'm telling you, karena tapi ya, as I tell you ya, gue ngomong sekarang gue kayak gini, gue nggak tahu, mungkin bisa aja. Maybe. Gue I do diamond. It's something yang straightforward, is a lot of calculation. Kalau nggak punya alat advance seperti Sarin ya, it's a lot of calculation. Tapi you will feel like lu suka mathematics kan? You will love that. Okay. Karena lu harus tahu berapa angle degree lah, you must know what is the percentage of the table, this and that. You will love it gitu, enak gitu. Karena sekarang nih, Vit, kalau lu mau tanya gue, ini gue honestly speaking, gue itu lebih tertarik, gue pengen ambil. What do you want to take?
FGA punya Colorstone program. Okay. Why not AIGS? AIGS kan I heard there is a lot of people, some of my friends as well ambil AIGS. Dia bilang Colorstone is more lebih luas daripada GIA. Tahu, cuman kenapa FGA gue sebut AIGS? It's part of it. AIGS bahkan Gublin punya. Bahkan SSCF, cuman gue belum pelajari SSCF punya apa gitu ya. Cuman Gublin punya ada Gem Professional. But SSCF is more like advanced Iya. instrument dia orang pakai. Nah, kalau Gublin kan ada 3. Kalau bisa sih gue pengen ambil semua. Tapi yang fokus ke Colorstone. AIGS is part of it. Cuman kenapa gue sebut FGA dulu? Karena Yes. FGA itu punya history yang menurut gue di dalam dunia batu permata, history itu play a very important role ya. Yes. Dan FGA itu punya history yang nggak bisa kita sepelekan. Pendiri GIA itu belajarnya di FGA. Exactly. Baru saya mau sebut itu. Iya, dan FGA itu sekolah paling tua di dunia. And he's the first from pendiri GIA kan sekolah di FGA itu. Iya, jadi maksud gue, I ought to learn something from FGA. Dan nah, karena sekarang gue udah belajar on campus, gue udah ngerti option, dan gue punya lab gitu ya, option untuk gue ngambil online class for FGA itu lebih besar. Karena pertama, gue punya lab, gue gak bisa tinggalin lab gue 6 bulan kan. Terus kedua, more or less gue udah ngerti what they're talking about. Terus ketiga, kalau ada something yang gue perlu praktek, gue udah punya alat-alatnya di lab. Nah, jadi maksud gue, what makes a difference between FGA and GIA? I mean like, okay, pendirinya salah satu sekolah di situ. yeah. Tapi what makes it different daripada GIA dan AIGS nih? As a Colorstone ya, kalau mau ambil kan Colorstone, kalau fokus. Apa yang melebihi daripada GIA? Oke, gini, gue bisa ngomong for GIA karena gue udah belajar di GIA. Yes. Gue nggak bisa ngomong banyak tentang FGA. Tapi kan you gonna take FGA, terus lo alasannya apa gitu ya? Nah, I did my research. Kenapa FGA? Even kenapa AIGS? FGA pertama, their historical background itu amazing banget. Kedua, FGA itu pelajaran lebih sulit. That's what I heard as well. Ya, GIA benar-benar ngerangkum biar lu cepet ngerti. Banyakan exam kita MCQs. FGA itu lu bakal banyak belajar tentang chemical properties more than GIA. Terus their questions are essays type. Wow. Jadi lu benar-benar harus you know your shit gitu loh. Nah, jadi which is challenging in a fun way for me. Jadi that's one of the reason. That's even the reason kenapa FJ gue sebut duluan. Karena FJ menurut gue sebuah challenge yang I'm really looking forward. Gue dapat waktu yang tepat, chance-nya ada, gue pasti ambil itu. Full course of Colorstone sampai selesai? Sampai selesai full course. So ada prakteknya? Ada prakteknya. So they're gonna send the stone to, or you have to go to. Nah, itu gue nggak tahu. Mungkin bisa ke GIT ya. Tapi kan kalau gue ambil online course paling GIT-nya seminggu 2 minggu paling ya. Yeah, somewhere there. Iya. Nah, biasa lab class ya. 5 days. Kalau GIT was 5 days. Iya. Waktu itu was. Sama ujiannya mungkin lab class dulu berapa lama terus ujian kan. Yes. Nah, jadi maksud gue I don't have to stay there for 6 months gitu loh. Kalau cuman gue libur seminggu 2 minggu masih oke lah gitu kan. So kalau lu lulus dari misalkan Colorstone, jadi backnya lu apa lo? Kan you are now Colorstone graduate kan? Iya, GCS. Habis itu? FJ gue nggak tahu dia punya ini apa. Kalau AIGS, kenapa gue juga tertarik AIGS ya? Jadi AIGS tuh punya kelebihan satu. AIGS tuh ini yang gue denger ya, again. I wanted to take AIGS juga ke depannya juga, tapi FGA so sounds a bit tempting as well. Oh, tapi karena tapi yang gue dengar ya, AIGS like you have to memorize the chart, RI-nya apa, everything. Gue dengarnya begitu dulu ya. FGA I heard it's more like, ya bener lah, dia bilang more practical and what CEO was saying about it's not that easy as well. Kalau gue yang kenapa tertarik di AIGS, gue suka gini, AIGS ini yang gue dengar ya dan kebetulan pas gue lagi belajar di GIA, gue punya satu temen juga orang Indonesia, dia lagi ngambil AG program di itu, kita tinggal di satu hotel, jadi we were really close. Oh, that time ya? That time. Lu tahu Haji Syarif Makassar?
I've not heard about him. No. Oke. Dia ada pemain Makassar, anaknya namanya Anugrah. Okay. So he's a gemologist ya? He's a gemologist, cuman Dia nggak buka lab? dia sempat buka lab, tapi again, lab itu bukan buat dia gitu. Lab itu nggak gampang loh, nggak semua Oh iya, bisa nggak jadi gampang. gemologist. It's not easy. Nah, apa namanya? Jadi gue banyak dapat cerita dari dia dan dari PUM ini. PUM ini kan lulusan AIGS. Jadi PUM bilang AIGS tuh punya kelebihan daripada GIA. Pertama, guru-guru mereka dari setiap kelas yang mereka ambil tuh profesional pada bidangnya. Jadi lu mau belajar safir, gurunya tuh orang yang udah berkecimpung di dalam dunia safir selama let's say 20 tahun. Jadi yang lu belajar tuh langsung hal praktek. On field like. On the field. Terus dia bilang AIGS yang luar biasa lagi, library batu mereka, GIA pun kalah. I heard about it. Yes. Iya, itu yang bikin gue, gila AIGS. Itu juga bikin gue pengen belajar. Langsung ke situ apa online? Mungkin dengan current situation gue Online ya. online dulu. Karena gini loh, kenapa sekarang gue, nih teman-teman, kenapa gue sekarang mau online? Karena gue udah ada basic dari GIA. Nah, dengan basic itu, terus gue juga punya lab, gue punya alat-alat yang bisa mendukung gue untuk belajar. Jadi kalau gue dapat materi, kurang lebih tuh gue udah ngerti materinya sebenarnya apa. Terus kalau gue butuh praktek, gue udah bisa praktek gitu loh. Nah buat teman-teman yang kurang itu ya, gue saranin langsung ya ke situ gitu. Cuman ya itu, gue udah punya itu. Nah tapi kalau tiba-tiba, kan gue nggak tahu in the future, tiba-tiba gue ngambil diamondnya dulu gue bakal pergi ke sana on campus. Diamond juga nggak lama, 3 bulan ya setahun. Iya. Now GIA kalau full GG 6 bulan ya, mungkin 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi maksud gue, kalaupun gue ambil diamond, first time pasti gue ambil on campus karena it will be something new for me. Gue pengen belajar dari nol, gue pengen belajar dari awal gitu. Dan kalau bisa ada gurunya, ada temennya. Yalah, pasti harus kan diamond you don't have any experience in diamond. Iya. Jadi harus mendingan on campus. Benar. Nah terus lu kan mau ambil Regionosi FGA, NIJ. Sekarang kan di lab itu lu punya adik kan ya, Ishak ya? Ishak ada ya. Kenapa lu nggak sekolahin dia aja? Maksudnya di full AG maybe? Why? I mean that's my opinion. I mean like. Bener sih. Honestly speaking, kalau lu tanya, it's my wish as well. Kenapa? Karena having 2 minds di lab itu lebih enak. And your workload juga kan agak lebih ringan gitu kan, nggak berat juga. Ada orang yang gue bisa tektok atau apa gitu ya. Cuman gini, but seeing my own experience di dunia batu, gue tahu satu, batu permata itu bukan sesuatu yang lu bisa force. Batu permata itu harus sesuatu yang lu timbul dari dalam. Dan gue lagi lihat, Isa kan udah kerja di lab. Dia lagi ngelihat gue kerja di lab. Dia mulai mengenal dunia batu permata. Gue lagi melihat actually ya, ketertarikan dia tuh ke arah mana. Karena batu permata gue pengen temen-temen tahu, itu tuh nggak constructed to gem slab aja. Ada banyak hal. You can actually learn a lot of things. You know one of the things yang gue ngerasa kurang di Indonesia nih, mungkin bisa dipelajari, masalah treatment with. Di Indonesia gemolog tambah lama tambah banyak. Banyak yang mulai belajar. Tapi siapa yang mulai belajar treatment? Dan itu sebuah hal yang bagus nggak di Indonesia? According to you. Indonesia dengan potensialnya kita mulai keluar safir. Kemarin lu ngobrol sama, kan gue nonton lu punya podcast with Uncle Kamran. Itu ada granite. Granite kalau misalnya ketemu mungkin di bawahnya ada banyak batu. Yes. Nah kalau satu hari kita udah bisa buka, kita udah bisa akses, dan kita udah bisa treatment sendiri, nggak perlu kirim ke Sri Lanka, itu akan lebih bagus. Pasti akan ada meng-create lapangan kerja yang lain ya. Iya. Tapi of course nggak semudah itu yang dipikirkan karena lurus bukan sekolah sih. Dulu kan di Bangkok ada Ted Temelis. Iya. Ya kan Nugro pernah ikut, some of my cousins pernah ikut juga. Dia belajar and now he's not opening class for anybody anymore.
So kan, itu kan sebenarnya belajar kayak gitu kan you don't need to go to school, sebenarnya otodidak juga bisa, tapi how many stones yang lu perlu untuk treat gitu. Iya, Memang marketnya ada. oke. Kita nggak usah jauh-jauh heat treatment. Untuk oiling aja banyak orang-orang kita juga pengen "Oh Pak, saya pengen dong oiling ini," gitu, Iya. emerald gitu. There's a lot orang mau gitu. Tapi kan resikonya juga besar dengan barang orang, barang yang mahal, kan harus belajar itu semua. Nah, sekolah itu ada nggak sebenarnya sih? Kayaknya nggak ada ya khusus itu? Autodidak itu benar. Kalau sekolah mungkin ada, tapi gue nggak tahu ya. Cuman maksud gue, itu adalah sebuah field yang gue ngerasa overlook. Harusnya ada di Indonesia ya? Maksudnya kita, gini, lu mau mulai maju, itu juga harus lu pikirin. Lu tau gak, kenapa Bangkok menjadi salah satu hub batu permata di dunia? Selain dari, jualannya banyak, batu permata banyak, pemerintah bikin gampang untuk jual beli batu permata. Bangkok tuh banyak banget eksperimen batu. Lu notice itu nggak? There's a lot. Eksperimen batu Ya tuh, beryllium keluar dari situ kan, nggak iya, sengaja. beryllium keluar dari situ dan Glassfield as well. Glassfield is it from Bangkok as well ya? iya. In 2000 ya, somewhere there ya. Terus a lot of things gitu loh. Di Bangkok tuh maksudnya ada banyak hal gitu loh. Udah hub, jewelry hub, gem hub, Salah satu everything. tempat terbaik buat Burning Stone juga Bangkok, Selain Sri Lanka ya. selain Sri Lanka. Dan burningnya advance loh. Tapi sekarang kan dengan alat burning advance kan perlu bubuk-bubuk yang nggak diketemukan di Indonesia. Iya. Nah, itu kan problem juga membawa substance yang ke dalam negeri sini gitu kan. Itu kan problem karena sekarang belum ada lapangan kerjanya, Fit. Beda ceritanya kalau terbentuk sebuah lapangan pekerjaan, baru kita ngomong. Sekarang semuanya sounds difficult. Because no one is doing it so far. Tapi untuk sebelum ke situ ya mendingan kita harus rapin di dalam kita deh. Artinya sekarang kan asosiasi gemologi juga belum ada. Iya, Undang-undang untuk gimana buka lab juga nggak ada, true, ya kan? true. Nah, I think heat treatment idea yang bagus, tapi it's too far at the moment. Tapi kita harus coba berbenah di dalam kita dulu nih. Iya, Sekarang kalau kita nggak berbenah, karena orang kan perlu lab, gemologis perlu proteksi, and lab dan gemologis memang terhormat di Indonesia. Tapi ada juga case-case yang, coba gemologis gue bisa atur gak? And it happens to me few days ago. oke. Few days ago orang mau bawa bahan lain, maksa. Pak, ini kalau bukan berlian, tolong keluarin berlian. I told him, sorry, lu mau berapa mau bayar? Gue gak peduli, gak bisa. Ini menyangkut nama baik saya dan integritas. Tidak boleh, harus jujur. Saya tidak mau. And he keep calling me. I reject. Sampai sekarang no call anymore. So maksud gue tuh, apa ya? Menurut gue sih ya, heat treatment is good ke depannya, tapi kita harus membentuk coba asosiasi gemologis. It's not easy, nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Kita harus benar-benar semua kepala itu benar-benar harus bersetuju apa yang ya kita setuju lah, one vision, one mission gitu. Iya. But good sih untuk heat treatment ke depannya. Of course ada potensinya, pasti ada yang mau belajar. Sebenarnya bukan heat treatment doang sih. Any treatment. Cutting itu kedepannya perlu. Banyak, memang sih sekarang udah mulai ada beberapa anak muda, mereka udah mulai cutting, cuman field ini masih bisa lebih ini. Jadi that's one of the reason gue masih belum impose anything on Ishak. Karena I want him to see this field in a bigger picture. Jadi dia bisa decide. Dan selain cutting ada banyak. even jewelry making loh. There's a lot sih, banyak sih yang tahu jewelry making that yang bikin ya. Contohnya kan kalau buat cutting kan Sin, Iya, dia juga jewelry making as well, iya. si Sin ya. Tapi jewelry making mungkin banyak daripada kita bandingin dengan tukang cutting ya. Nah, jewelry making yang gue maksud gini. Of course kan kita sama-sama kenal Uncle Imran. Dia selalu punya ruby top. Zaman dulu dia suka ke Bandung.
dia belain, dia pergi keluar kota, itu mungkin butuh berapa bulan jadi satu cincin dengan mangkok yang luar biasa. Mangkok itu pentingnya dalam batu permata, you know kan? Yes. How much it change a personality of a gemstone. Dan itu nggak ilmu gampang. Sekarang yang lagi famous di Surabaya, Hajindin. Mhm. Bagaimana dia punya mangkok, dan gue udah lihat personally It ya. is all handmade ya semuanya ya. Handmade dengan pola pattern yang terukur, terus bahan-bahan yang dipakai tuh pas bisa maksimalin. It's an art loh, Dit. Dan itu nggak banyak. Dan kalau lu bisa itu, gila. Terus another thing, ini sorry gue mau nambahin. Ini yang gue personally, dan gue sedikit-sedikit coba belajar juga di bidang ini. Exciting gitu ya. Exciting banget. Yaitu ngolah bahan. Oke. Ngolah bahan menurut gue adalah sebuah field yang sangat kurang di Indonesia. Beberapa senior kita melakukan itu, tapi anak muda gue belum lihat ada yang Berani ya. berani atau belak-belakan melakukan itu. Karena gambling loh. Gambling, tapi satisfaction levelnya, Exactly. I do that. Ya, semampu gue, se-capability gue. Dan itu rasa nikmatnya gila. Apalagi kalau barang lu jadi. With, I don't know how to explain in words ya. Cuman kalau lu melihat sebuah barang, lu memiliki sebuah pemikiran, terus lu olah barang itu. Nggak usah jadi lebih bagus deh, jadi seperti yang lu bayangkan. A proud Aduh. moment ya. Jadi inti sebenarnya ini gue ngomong few things. Cuman ada banyak banget. Dunia gemologi ini kayak gue bilang tadi, Indonesia ini kalau kita harus kategorin kayak humanity, kita ini masih baby. Kita masih baby, ada banyak things kita bisa berkembang. That's one of the reason I'm not imposing anything on Ishak right now. Because I want him to see gemology, I want him to see this field, this industry as vast as possible, dan sedalam mungkin, dan dia lihat dia tertarik yang mana. Artinya jangan dipaksain lah ya. What he wants, let him be where he wants to be ya. Gitu. Dan gue pengen dia ke-expose sama semua yang gue bisa exposein dia ya. And let him see dia tertarik mana. Dia dulu awal-awal, gue gak suka jualan, gue ini, gue capek, gue gini, gue gitu. Begitu dia bisa mulai jualan, dia lebih aktif dari gue. Ternyata video batu seru. Sampai sekarang tuh kalau dia gak dapet, misalnya kadang kita lagi di mana, ntar tiba-tiba dia telepon gue, terus anjing gue udah coba lighting ini kok susah gak dapet, gimana menurut lu gue harus gimana? The excitement in his voice, in his passion, the passion, it was not there before. Cuman begitu dia udah kerjain, dia dapet feel-nya. Nah, dan gue ngeliat it's normal. Lu kalau belum tahu, lu belum jalanin, makanya gue bilang ke lu, gue nggak tahu ke depannya gue bakal do diamond apa enggak, karena gue belum ngejalanin. Tapi kalau lu udah jalanin, lu tahu how it is, dan bakal interesting apa enggak. Then only you can make a choice. Artinya lepasin dia, see where his strong point-nya di mana lah. Iya, dan juga gini, selama dia masih kerja di lab, kerja sama gue, itu adalah tempat terbaik untuk dia belajar tentang batu. At the same time, dia tetap dapat informasi yang kredibel tentang batu, nggak terbuai dengan trade name atau pasar-pasar yang aneh-aneh. Dan kalaupun dia mendapatkan sebuah hal yang aneh, bisa langsung gue lurusin. Jadi insya Allah ilmu batu dia tuh ilmu yang tepat ya, secara gemologi, secara ini bukan ilmu yang gimana-gimana. Kedua, ya dengan semampu gue lah, maksudnya dengan apa yang gue bisa kenalin dia. Misalnya gue ketemu tukang cutting yang jago, gue kenal, gue bakal kenalin dia gitu. Gue bisa arahin dia ke yang lebih baik lah gitu. Yes, karena punya experience dan lu bisa arahin untuk kesana kesini gitu ya. Benar. So bagus lah dia punya mentor. Ya, balik lagi kan punya guru. Iya. Mendampingi itu semua. That is very good.
Terus next, Dris, Iya, selama lu jadi gemologis artinya udah 10 tahun? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Jadi udah banyak experience. Pengalaman yang paling berharga dalam dunia gemolog nih, apa yang atau mungkin ada sebuah pengalaman yang lu belajar atau pengalaman ya sesuatu yang lu belajar dan ini menjadi pegangan gue ke depannya nih. Pasti orang ada tuh pengalaman itu. Oke, this is Nah ini sedikit interesting sama, tapi gue pengen tahu, lu pengen sebuah slogan yang gue pelajari yang menjadi pegangan gue, apa some specific event maksud lu? specific event pastinya. On Specific how event. you, this is, gue pegangin dengan ini loh. Apapun itu. Satu pengalaman yang paling berharga. Pengalaman ya. Then we'll go to slogan nanti, you know. Oke, because it's two different thing. Kalau pengalaman mungkin Dalam 10 tahun di dunia gemolog. kalau pengalaman mungkin gimana ya? Yang berharga ya, bukan Iya. pengalaman aja ya. Gini, dalam 10 tahun itu kan learning process ya. Namanya learning process tuh nggak semuanya smooth. And never ending. Never ending. Dan selalu ada hal baru. Nah, jadi sebenarnya nggak ada specific event. Tapi ada banyak gitu loh. Compilation of all these events yang gue pelajarin. Kalau gitu, let me rephrase. Oke. In these 10 years, what is the one thing that you have learned in gemologist? In these 10 years of experience sebagai gemolog, what is one thing that lu belajar? Yang berharga buat lu. Sampai sekarang lu pegang sampai kapanpun. It's not a tricky question, but it's going to, it's going to jog your mind, you know. I'm trying to rephrase it into a thing ya. Cuman agak susah gitu ya. Agak-agak. Because it consists of few things. Okay, I'm just gonna spill it out. Boleh. Pertama ya, gue ngerasa nih dari experience gue overall. Pertama gue ngerasa you gotta be humble. That's number one. You gotta be humble. Terus number two, you need to realize ya, you don't know everything. Meskipun lu seorang gemolog for 10 years, lu nggak bisa sombong like, gue not tahu, at memang all. bener sih. Not at all. Every day because for my thing yang gue belajar, every day is a school day. We learn everything new every day. With ini gue bakal bikin konten soon. Gue baru aja menemukan sebuah emerald dengan 6 ray star. Wow, it's very rare to come into a gem lab in Indonesia. Iya. Itu gue cuma pernah lihat di buku gemology. Gue cuma pernah lihat di website GIA. I've never thought I will meet. Dan gue ketemu kemarin. Gue bakal bikin kontennya soon. Is it good quality or medium quality? Medium quality. Cuman dude, it's a 6 ray. Lu bisa lihat 6 ray-nya. Bisa kelihatan lah. Bisa kelihatan. I'm not saying it's the best quality. Tajam atau bias-bias begitu ya? Bias. Oke. Bias. Cuman jelas. Maksud gue, no debate, ini star. Ini emerald. Gue sampai take my time. I made sure it's an emerald. I made sure it's a natural one. I made sure about a lot of things. Dan amazing banget. Amazing. Pengalaman yang berharga itu ya. Iya. I mean, it's not every day you come across batu-batu seperti langka seperti gitu. Benar. Star lagi, bukan cat's eye. Bukan. Star lagi. Cat's eye banyak. Star is very very rare. Dan starnya udah kayak safir. Gue begitu pertama dapet, gue liat star apaan ya? Star sintetik kali ya? RI gue bikin, SG sampai gue bikin, inklusinya gue liat gila. Gue bilang, gue sampai nggak sure. Few tests I did, it all leads to emerald. This is an emerald star. And that stone, it comes to your lab, nggak lab lain ya? Iya. It won't come to you. I mean, rezeki itu. Orangnya lihat gue dari TikTok. Oke. Orangnya lihat gue dari TikTok, dia datang, dia actually dia ambil paket. Kan gue ada paket-paketan. Batu-batu dia interesting banget. HC dia aja tuh HC yang bagus.
Dia ada few stones. From one of those stones ada 25 karat Colombian minor emerald. Greennya bagus banget, oval cabochon. Wow. Dan turns out orang ini nih, she is probably 45 years old. Ini semua koleksi bapaknya udah pikun, udah nggak ngerti. Oke. So she thought, kebetulan dia ngeliat TikTok gue, terus dia datang ke Robening cari specifically ke IGC. Dia mau memo. Tadi dia cuma mau memo 10 batu. Ternyata pas dilihat gue lagi ada promo, dia langsung ambil promonya. Nah, terus ya udah batu-batu dia bagus banget bagus. Terus salah satunya adalah emerald itu. Nah, jadi maksud gue back to our topic ya. Jadi selama ini apa yang gue pelajarin is a few things. Cuman pertama itu be humble ya. Be humble menurut gue itu penting banget. Sombong apa jauhin itu. Lu ngerasa lu segini, lu ngerasa ini tinggi, tapi in reality tuh banyak yang segini. Di atas. Gue mau cerita sedikit dari experience gue nih. Gue gak bakal nyebut nama, karena itu gak etis ya. Gue pernah wawancara orang yang merasa dan dikira dan semua orang merasa dia orang besar. Dan memang penjualannya gila, barang-barang dia top. Terus tiba-tiba ada yang nanya di live gue, Bang, kalau batu lokal di luar negeri lakunya bisa mahal nggak ya? Dia jawab, nggak laku batu gituan. Dan di saat itu gue pun ngerasa kok gitu jawaban dia gitu. Tapi ya I didn't want to create anything. Namanya live itu semua ini. Kan Rabu gue juga ada live sendiri. Orang itu balik lagi datang ke gue dan membawa komplainan. Kok gitu? Gitu. Oh, dia nanya di live ya? Di live gue hari Rabu. Rabu kan gue live sendiri kan. Ya. Nah di situ gue jawab. Jadi gue pengen ngomong satu. Lu tau gak? Just because you don't do it, it doesn't mean it doesn't exist. It just means you don't know. Betul. And own that gitu loh. You gotta be humble. Lu tau gak? Ini gue udah ngomong gak ke 1-2 source. Bacaan kita tuh laku di luar negeri. Yes. Bacaan kita orang Cina tuh nyari. Bacaan loh. I mean, bacaan info Indonesia emang gue juga lihat cantik banget. Indonesia Cantik. cantik banget. Dan orang China tuh tergila-gila suka gitu Betul. loh. Laku, bukan batu nggak laku. Just because lu nggak jualan itu jangan lu jatohin. Nah akhirnya gue kasih penjelasan ke si yang nanya ini. Gue bilang, Bang, lu kan main batu itu. Gue bilang, sekarang kalau posisinya kita tukar. Lu tahu kan ada safir harga 200M? Tahu bang, dia bilang. Sekarang kalau gue kasih lu batu safir 200M, bisa nggak lu jualin? Nggak bisa bang. Karena marketnya bukan itu. Sama bang. Jadi gue minta. That's a good explanation. Ya gue pengen minta lu dewasa. Jangan lu ambil hati. Dia ngomong kayak gitu karena dia nggak punya market itu. Dia nggak ngerti market itu. Cuman satu pelajaran yang gue tangkap dari situ, be humble. Lu nggak tahu kapan omongan lu tuh, dan ternyata omongan lu itu salah gitu loh. Salah sambil attack orang atau nyakitin perasaan orang, for what? Jadi itu ya gue belajar. Terus kedua, batu itu nggak ada limitnya. Selalu belajar hal baru. Itu pun yang ngomong tuh orang yang sangat maksudnya dia mentor gue banyak ini batu sama dia tuh Richard Hughes. Richard Hughes 50 tahun lebih experience dia dalam korundum, dan dia aja sampai sekarang masih bilang gue masih belajarin hal-hal baru.
And who am I? 10 tahun lebih. Exactly. Who are we? Who are we? Jadi, ya balik lagi sih. There's a lot of things. Makanya tadi gue took Tapi my memang time. satunya memang bener sih. Apapun yang lu lakukan di hidup, siapapun itu, memang kita harus humble. Iya, Jangan pernah sombong, kita harus humble. exactly. Karena selalu juga waktu gue kan sering live juga ya, gue selalu bilang like, oh ya banyak. Saya bilang terima kasih. Saya bisa belajar banyak dari kalian dan kalian juga bisa belajar banyak dari saya juga. So Iya. it's two-way traffic saya bilang. Iya, So kita sama-sama belajar. Jadi benar, kita di situ kan kita menjadi humble. benar. Tidak boleh kita sombong, oh gue tahu everything. Maybe I True. might not know gitu True, kan. true. Idris might know something, I might know something. Maybe you know, it's vice versa gitu. So jadi Exactly. gue bilang, gue juga bukan sepinter-pinter yang hebat tuh ini, tapi ya we try to gain knowledge like I said, every day is a school day. Tiap hari kita belajar sesuatu yang baru. Nah, Di- itu saya agree itu. Di live gue, tiba-tiba ada yang nanya ke gue, Bang, Dragon Garnet apa sih? Dan gue bluntly ngomong di live gue bilang, bro, gue gak pernah denger itu apa. Itu trade name menurut gue. Cuman gue gak tahu itu apa. Give me a minute. Depan dia gue buka. Sambil gue ngomong, gue bilang ke dia, look, I'm a gemologist, tapi I'm not a walking encyclopedia. Exactly. Nggak semuanya gue tahu. Jadi gue harap kalian juga ini ya. Akhirnya gue search dikit, ternyata Dragon Garnet adalah garnets yang UV reactive. Karena pyrospecified garnet ya. It doesn't specifically say that, cuman it just says that garnet that reacts towards UV. Karena kan usually garnets full of iron, jadinya blocks UV. Nah kebetulan spesimen-spesimen ini low on iron content, itu pertama yang membuat mereka intens And high on warnanya. chromium ya. Iya, jadinya Wow, that is something. UV reactive. Nah itu something unique on garnets gitu, dan lagi coming up a lot. Akhirnya I learned something new gitu. Exactly kan. Gitu. Jadi nggak tahu jadi tahu kan. Iya, dari nggak tahu jadi bukan berarti tahu. kita gemologi kita tahu semuanya. Exactly. We don't know. Exactly. Nah jadi alhamdulillah dia juga, maksudnya gue nggak jadi dibully di situ. Cuman ya gitulah, kita gemologist, we are not walking encyclopedia. There are things kita harus belajar, apalagi market. It's ever evolving, bro. Gitu loh. Jadi ya, yang second point tadi gue bilang, lo harus belajar. There's always something new gitu loh. Betul. So bukan hanya treatment evolving, tapi market is evolving every time. Iya. Gitu. It could be today, tomorrow, next year, how many years kita nggak tahu. But every day pasti ada something new that kita belajar. Benar. Oke. So next ini ya. Yap. Banyak nih yang tanya nih, gimana orang kan mana nanya lab kredibel, lab abal-abal ya. Menurut lu nih, I mean we can't speak for ourselves karena kita lab juga ya. Oke. Tapi mungkin kita bisa bilang how to choose a lab yang kredibel dan bisa menyingkirkan lab abal-abal itu menurut lu tuh gimana? Oke, ini a very interesting question. Jawabannya sedikit panjang ya, cuman gue mau mulai gini. Dulu means a few years ago, kalau ada orang ngomong tentang batu, tentang apa, bahasa gue bakal dilepin aja dulu bang barangnya. Atau gue ngeliat jawaban orang lain. Tapi sekarang ada fenomena lucu, ada kata-kata kredibel. Dilepin aja bang, di lab kredibel dulu. Ini menjadi fenomena baru, karena banyak banget ya. Ini sebuah fenomena yang lagi kocak banget gue lihat di Indonesia. Banyak banget lab-lab cetakan yang, ya sorry to say ya, mohon maaf banget kalau salah satu penonton adalah salah satu orang-orang ini. Cuman yang nyetak-nyetak itu sangat unprofessional dan please stop that gitu loh. Karena it's a joke towards our industry di Indonesia juga gitu. Nah jadi gini, kita nih, gue 10 tahun secara jasad di bidang batu permata, tapi kita itu di generasi bergenerasi. Jadi dalam dunia batu permata nih, gue tuh punya mentor pemain lama yang mereka nggak mau disebut nama-namanya, cuman gue sering konsultasi sama mereka sering kasih gue arahan. Mereka kasih gue arahan tentang ini juga. Dia bilang, Dris, lu ini lagi melawan sebuah ide.
Lu lagi melawan sebuah ide lab palsu. Kalau lu cari berantem sama satu lab, let's say gue ambil satu nama, karena dari 1.000 nama, lu pun tahu ya, gue gak mau nyebut. Lu ambil satu nama, lu perangin tuh lab. Ini lab ambal. Selama 5 tahun itu happen. Lu bakal berdarah-darah, bercapek-capek. At the end lu menang. Lab itu mungkin gugur. Tapi 10 lab abal lain bakal naik. Karena secara nggak langsung, lu lagi open the market for lab abal. Lu kalau mau melawan ide, dengan ide juga, dengan edukasi. Jangan lu take it personal. Gimana maksudnya, Om? Educate your followers, educate your listeners on what is lab abal, what is not lab abal. So, if someone asks me this question, I would not point out specifically the labs yang lab abal, cuman gue mau kasih beberapa kriteria yang udah gue pikirin baik-baik. Ada ketiga kriterianya. Pertama, labnya itu harus jelas secara fisik, secara kontak. Dalam artian lu bisa kontak mereka, lu bisa berhubungan, lu bisa nanya, lu tahu mereka ada di mana, jelas, secara jelas gitu. Misalkan let's say mereka bilang mereka ada di alamat ini, lu ke situ beneran ada. Mereka kasih nomor admin, lu hubungin beneran ada. Adminnya lu hubungin ngomongin ABC, nyambung ABC. Itu pertama. Kedua, lu harus lihat, dan zaman sekarang nggak susah ya, riset-riset dikit, gemolognya siapa? Who is behind the desk making the decisions for your stones? Lu harus lihat itu. Apakah dia gemolog beneran? Lulusan dari sekolah beneran? Dia mengeluarkan sesuai dengan kredibilitas dia nggak? Gue kasih contoh diri gue sendiri deh, nggak usah orang lain. Tiba-tiba kalau gue kasih diamond grading, baru itu salah. Karena gue belum ambil diamond. Betul. Belum kredibilitas gue. Tapi gue udah bisa kasih kredibilitas untuk identify a colored gemstone. That's why I'm doing that. So you gotta see that. Ada kriteria ketiga menurut gue. Kriteria ketiga ini apa? Kriteria ketiga ini adalah lo harus tahu atau riset jam terbang si gemolog tersebut. Karena, sorry to say, ada orang lulusan gemolog beneran, tapi mereka menyalahgunakan jabatan mereka menyalahgunakan kayak dokter malpraktek. Bisa diatur-atur gitu? Ya, bisa diatur-atur, bisa diminta-minta. Atau, ya jam terbangnya kurang lah. Gitu. Jadi, 3 itu penting tuh. Pertama, lokasi, kontak, itu jelas. Kedua, lu harus tahu siapa gemolog beneran apa enggak. Ketiga, kredibilitas si gemolog ini, jam terbang si gemolog ini harus jelas. Sekolah di mana gitu, kayak GIA, IGS, dan setaranya lah ya. Itu yang kedua tuh. Itu yang kedua ya. Iya, lu harus tahu dia nih gemolog dari mana. Karena kan ada yang dia kursus seminggu, like, sorry to say it, you open up a school. If someone from your school baru belajar, terus dibuka lab, would you support that lab? No. Because it's not Karena meant. di form kita udah bikin, kalau lu buka, is not allowed to open a lab. Dan kalau bukan lab, kita tidak tanggung jawab, and dia tanda tangan di form itu. Tuh. Itu gue bilang. Exactly. There are some courses. It's just meant for courses untuk orang ngerti. Betul. Cuman it's not meant to be used as. Kita aja nih gemolog, gue graduate color stone. Habis gue beres aja, gue aja masih kayak gue ngomong tadi, deg-degan sebulan pertama tuh gue masih harus dapet yes dulu dari Uncle Shine, baru gue berani keluarin hasilnya gitu. Seperti lu bilang dari awal kan, perlu guru atau pendamping, mentor lah ya. Iya.
biarpun banyak kan hasil yang gue keluarin, oh ya Benar, gitu. sesuai. Cuman maksud gue aja yang udah belajar berapa bulan tuh, hampir 6 bulan, itu gue aja masih ada di fase itu gitu loh. Apalagi lu belajar seminggu, 2 minggu, Ya, maksud gue, jam terbang lah balik lagi. nah, So gitu ya, jadi lab abal-abal bener sih gue ngomong lokasi, bener bisa dihubungin sama yang bener kan title-nya, and lab-nya tuh siapa gitu, emang gue pernah bahas ini juga, like these three criteria memang sangat-sangat penting karena makanya pembeli terus menjadi lebih cerdas. iya, We educate our customer, kita memberikan knowledge bukan hanya itu, tapi gimana untuk mendapatkan lab-lab yang kredibel. iya. Jangan sampai lab-lab yang abal-abal menghancurkan kredibilitas yang gemolog bener seperti kita gitu kan. Dan gini ya, Indonesia sekarang tuh nggak kekurangan gemolog kredibilitas. Betul. Itu yang kenapa, maksudnya poin gue ajak teman-teman, ayo dong, karena bukan minim. Gue nggak ngomong cuman gue sama lu. Ada banyak di luar kita, teman-teman kita gitu loh, yang sama-sama kredibel gitu loh. Ayo kita pakai mereka gitu loh. Betul. Benar. Lu ada tambahan nggak dari 3 poin gue itu? Bener sih, tempat. Pertama kita search dulu nih, misalkan si lab A. Oke, lab A siapa dulu? Kan dari situ pasti kan kita bener sih lu ngomong alamatnya di mana. Oke, alamatnya ada. Oke, bisa dihubungin apa enggak? Ya kan? Oke, hubungin sampai. Sekarang gemologis siapa? Iya. Itu juga yang paling penting gitu, like oke dia gemologis, oke, sekolah di mana? Kan bisa cek di directory. Kalau GI kan our name kan ada di Ada, directory, iya. bisa EIGS pun ada gitu. Karena setara gitu kan, oke, you on the directory, oke, lu benar. Tapi kalau lu nggak ada some yang missing, nah tinggal lu mikir aja gitu kan. Sama, nih sorry to say, GIA offers a lot of courses. Nah itu juga lo harus tahu yang diambil tuh apa. Nah iya benar. Karena GIA ada graduate, which means diploma ya. Diploma, yes. Graduate tuh artinya diploma. Tapi GIA juga offers 3-day course, 7-day course, and 2 weeks course kalau gue nggak salah. Nah, itu belum bisa dibilang Ya, tapi kan gemologis loh. spesifik buat that class, Ruby, Sapphire itu ada. Tapi kayaknya nggak banyak yang gue tahu ya kalau online ya atau offline ya. Iya. Mungkin seminar-seminar sih, tapi kayaknya nggak bisa dibilang kursus deh menurut gue. Iya, seminar-seminar aja. Itu kayaknya itu nggak bisa karena kan you need theory, you need hands on the equipment kan nggak Iya. semudah itu. Jadi ya itulah menurut gue untuk menyingkirkan lab abal-abal, karena banyak yang gue lihat di online itu di TikTok apalagi. Banyak. Setiap gue masuk gue selalu di blok. Exactly. Sama gue juga. Oh, blok. Oke. So ya, jadi kita harus meng-create pembeli yang cerdas lah. Iya. Jadi teman-teman, gue pengen clarify ya. Kan tadi gue ngomong masalah humble, nggak boleh sombong. Ini bukan bentuk kesombongan. Cuman kalau ada sesuatu yang salah, itu tugas kita untuk ngasih tahu yang benar. Karena kan kita nih di bidang ini gitu loh. Nah ini adalah bentuk. Makanya gue nggak mau nyebut nama orang. Biarpun kita berdua di pikiran kita ada sejuta nama udah. Cuman kita nggak mau nyebut gitu loh. Etis kita nggak mau nyudutin orang. Kita pengen kembangin ini secara baik gitu loh. Jadi please teman-teman ya gitu. Poin kita ya bukan pengen nyudutin orang gitu. Mengeducate lah. Iya, mengedukasi. Ya kan. Oke. Next. What is next for Indonesian gemologists menurut lo? What can we do as a gemologist? I mean, educate pasti kita lagi educate semuanya. Dengan live lu kan, gue tau kan live lu kan intens banget. Every week live banget gitu kan. Yeah. Which is good yang saya lihat. Tapi what is next again for Indonesian gemologists? In your opinion? Okay, this is a very nice question actually. What is next? Jadi, atau let me rephrase. What is next for Indonesian gemologists and what is next for your own lab IGC? IGC, what's next for? What is next? Because you're a gemologist, pasti lu akan bawa nama IGC ke depannya. What is next? Menurut lu yang lu bisa contribute untuk gemologis Indonesia ini ke depannya? Oke, kalau gue jawab dua itu ya. Pertama, gue jawab yang pertama. What is next for gemologists di Indonesia? Menurut gue, it's a long way, sebuah jalan yang sangat panjang. Tapi kita pelan-pelan lagi sambil jalan ke arah situ, sambil mencari jawabannya.
Maksud gue gimana? Maksud gue ngelihat sekarang gemologis kita antar gem lab ya, itu mulai ada kedekatan yang lebih intens. Dibantu juga oleh teman-teman kita yang pengen jelas ya, kayak acara yang kemarin diadain Akami. Itu menurut gue sebuah acara yang bagus. Dia mengumpulkan lab-lab yang kredibel untuk membawakan talk show dan memperkenalkan kita kepada uh, penghobi batu gitu loh. Dan di sana ada pertanyaan-pertanyaan tentang lab batu, tentang batu permata itu sendiri. Jadi orang-orang bisa lebih kenal dengan gemolog-gemolog beneran. Dan gue juga ngeliat antusias dari teman-teman gemolog kredibel kita. Masih ada ya? Iya, mereka pengen banget ngisi acara itu dan support gitu ya. Nah itu gue ngeliat hal yang positif. Terus dari live gue lihat banyak ngundang gemologist dan semua sangat positif untuk masuk. Jadi menurut gue pelan-pelan sambil jalan ke arah bener, kita lagi mencari jalannya. Karena emang gak gampang. Pertama, Fit, menciptakan misalkan let's say asosiasi gemologis. Nah, itu gampang dalam ucapan, susah dalam perbuatan. Karena untuk menyamakan standarisasi itu pun nggak gampang. Batu permata kita sama-sama tahu banyak hal yang sifatnya subjektif. Nah, menyamakan subjektif ini bukan hal yang gampang juga. Jadi, tapi gue nggak pesimis ya. Justru gue optimis. Dengan gue lihat perkembangan-perkembangan yang ada. Terus, gue ngelihat kedekatan. Jadi, nah, kadang-kadang ada pengganggu mungkin gue bakal nyebut atau pengadu domba. Karena dia kira lab A dengan lab B itu nggak deket. Ternyata lab A dan lab B di belakang tuh kita tuh solid gitu loh. Ya. Kita Contohnya podcast ini lah, gue undang lu sebagai iya, kan? iya. Jadi maksud gue kadang ada yang coba ngomongin apa gitu. Tapi pada kenyataannya kita tuh solid gitu loh. Nah kesolidan ini harus kita jaga menurut gue. Nah nanti pelan-pelan gimana kita lihat jalannya ke depan, jalannya tuh bagaimana. Insya Allah gue tuh optimis akan terbentuk. Terbentuknya gimana masih belum kelihatan jujur. Dan bakal butuh waktu. Tapi intinya gue optimis. Ngelihat jalannya. Terus kedua pertanyaan lu tentang IGC. Nah IGC ini sebenarnya adalah bentuk, karena gue seorang gemolog ya, gue dibekali oleh ilmu gemologi, jadi ya gue bukannya lab. Terus gue juga punya pengalaman di beberapa lab, jadi gue bukannya lab gitu. Cuman niatan gue, kecintaan gue terhadap gemstones atau colored stones, itu gue pengen banget berkontribusi dalam dunia colored stones atau gemstones di Indonesia khususnya. Nah, karena experience gue di lab, ya udah gue buka lab. Tentunya ke depannya tuh gue pengen IGC tuh bisa ngebantu untuk naikin ini. Nah, pertama gue mulai dari live session. Kenapa? Karena gue pengen mempergunakan, gue ngerasa TikTok itu sebuah platform yang sekarang tuh lagi hype banget. Semua bisa masuk. Bedanya TikTok dengan let's say IG itu bedanya, IG tuh terlalu privat ya. Kalau gue live hanya followers gue yang nonton. TikTok tuh open for everyone. Anybody bisa. Anybody masuk, anybody dan terbuka banget gitu loh. Jadi ya gue pikir kenapa nggak gue manfaatkan itu gitu. Terus dimulainya TikTok tuh banyak kita mulai kenal sama teman-teman baru kok. Yang dulu kita cuma kenal nama, sekarang kita jadi good friend. Dan itu connect kita yang di Jakarta sama yang di Jawa Timur jadi deket, sama yang di Kalimantan jadi deket, Makassar, maksud gue. Jadi membawa komunitas yang besar menjadi solid gitu ya? Iya, karena dengan komunitas besar kita yang solid ini, itu bisa
apa ya, mempersulit gerakan-gerakan oknum yang ingin coba cari keuntungan, bohong, atau semacamnya gitu loh. Nah, jadi pokoknya IGC tuh harapannya ke depannya IGC itu ikut berkontribusi dalam ini. Nah, gimana caranya? Kita terus berinovasi. Gue nggak bisa kasih lu satu rumusan yang pas ya, karena eh, itu akan berkembang sesuai dengan zaman. Kayak gue ambil contoh terbaru, IGC kita baru ngambil stance di mana kita memberikan trade name untuk batu-batu, kita memperluas lah istilah trade name, dan terhadap batu-batu yang sifatnya semi precious, Inovasi baru lah. inovasi baru. Itu kita lakukan untuk pertama untuk mengangkat derajat batu-batu itu. Karena banyak pengertian orang tentang semi precious itu salah loh, Fit. Dan di Indonesia terutama ya, jadi orang seolah-olah dengar semi precious dikira bukan batu berharga, nggak batu mainan nih. All is precious, kan dia kan in GI, Iya. everything is precious. Everything is precious gitu loh, everything has its values. Jadi gue pengen menaikkan itu. Terus gue pengen bikin people aware, dan perlu ada apresiasi loh. Batu-batu turmalin, Wit, lagun turmalin. Bagus, beautiful. Oh my god gitu loh. I mean, it is beauty gitu loh. Dan Betul. kenapa lo harus degrade itu? Benar. Terus jadi ya kita berinovasi di dalam hal itu. Terus ya dengan live itu gue pengen lebih kenal. Gue pengen penonton tuh, selama ini juga yang gue lihat ya, kadang orang tuh segan ngomong sama gemologist. Betul. Karena dia kira gemologist tuh reserve banget, atau mereka entah takut atau segan atau apa gitu. Nah, gue pengen mendobrak itu, karena gue break the barrier lah di situ. iya, gue sama kayak kalian. Ayo kita belajar. Ada hal yang gue bisa belajar dari kalian juga kok gitu. Benar. Nah, jadi ya itulah gitu loh. Gimana ke depannya menyesuaikan aja IGC. Mungkin di situ nanti depannya akan ada ide-ide yang baru akan. Iya, sesuai dengan perkembangan zaman lah gitu. Betul. Bro Idris. Yes. Last word for penonton kita nih di podcast ini. What is your advice for newcomers? Untuk mungkin yang mau besok menjadi gemologist dan newcomer dalam hobis atau gem enthusiast atau pedagang batu yang baru. What is your advice? Your last words before we close this podcast. Okay. This is a very deep question ya. Menurut gue, pertama, batu ini atau gemstone, industry of gemstone, berarti kan lo ngomong industri ya? Exactly. Bisa jadi gemologist, bisa jadi seller, bisa jadi enthusiast, bisa jadi penghobi. Pertama, lo harus kenali diri lo sendiri. Dan tahu, batu ini pertama lo harus sadar, it's a vast ecosystem. Kayak tadi kita ngomongin, Ishak mau lari kemana? It's a vast ecosystem. Bukan cuma dunia lab, dunia jualan. Ada dunia jewelry making, ada dunia treatment, ada dunia apa. Batu tuh banyak. Lu harus cari tahu, lu tuh cocok di mana. Kedua, lu harus approach sesuatu dengan ilmu yang tepat. Jadi udah, dan sekarang kalau lu sampai nggak approach dengan ilmu, itu salah lo. Kenapa? Karena sekarang instrumen untuk mencari ilmu itu udah nggak kayak dulu. Zaman dulu batu kita cuma tahu dari our predecessor, our elders yang bilangin kita. Zaman sekarang lu buka googling, at least minimal semua ada. AI can talk for us. Exactly. Dan zaman sekarang kita sering live, lu bisa dengan gampang ketemu orang-orang yang udah experience, orang-orang yang experience pada bidangnya. Jadi udah nggak ada barrier lagi lah. Iya. Ya. Jadi itu udah kewajiban lu untuk dapat ilmu yang sesuai. Jadi mulailah sesuatu dengan ilmu. Kenapa? Karena bakal lebih bagus buat lu juga. Terus yang terakhir, itu udah dua kan. Yang terakhir konsisten. Nothing comes easy. Nothing is easy in life. Nah, one thing nih. Ini
untung lo ngomong, ini satu gue pengen, ini sedikit off topic, tapi menurut gue ini sangat penting Boleh. ya. Lo pernah denger Dracin nggak? You mean drama Cina gitu? Iya. Pernah denger nggak? Pernah Pernah. lewat nggak? Silat-silat gitu ya? Ada silat, ada apa, ada Ya, tiba-tiba gue nggak gitu itu, tapi I know lah. ternyata my husband is the CEO. Oh ya. ya I like that kind of stuff as well. Oke, iya. Tapi lu dibalik itu, ini kita Iya. just talking ya. Gue melihat sesuatu yang menurut gue kurang sehat. Apa? Gue ngelihat orang itu terlalu berharap sama keajaiban tanpa menghargai proses. Everything instant ya. Instan. And nothing is instant. Dan reality, nothing is instant. Begitu pula di dunia batu permata. Gue mau nanya, Vit ya, do you respect me? Of course, you have to respect everybody. I mean, as you as like, apalagi kita saudara kan gitu. Yes. You're my nephew gitu kan ya. Of course. I mean, kalau gue pribadinya tuh ya siapapun ya kita harus respect. Nah, do you respect me as a gemologist? Yes. That comes from experience. If I would have asked you when gue baru lulus, you would tell me, lu belajar dulu. Cari dulu pengalaman. Orang yang sekarang ngomong, Pak Idris gini, Pak Idris gitu, yang nanya sama gue 10 tahun udah berdarah-berdarah, nyari ilmu, nggak semuanya happy. Ada juga case-case di mana it's harsh for me. Cuman I endured those 10 years. Jadi jangan dilihat dari sekarangnya gitu loh. Perjuangannya lah ya. Perjuangannya. Jangan terkesima sama instan. Menurut gua itu something yang bisa beracun buat Gen Z dan anak muda zaman sekarang. Jangan lu pikir segala sesuatu tuh instan. Banyak banget di Batu, soalnya gue denger orang tuh yang mereka ceritain tuh beautifulnya doang. Tapi sebenarnya di balik itu Perjalanannya ya. Gimana? Nah, menurut gue itu penting tuh. Dan harus inovasi terus, jangan malas. Oh iya, terus. iya. Inovasi nggak boleh putus. Exactly. Itu udah nggak boleh ketinggalan zaman juga. Dan gini, ini jadi tambah panjang, no problem ya. No problem. Gue mau nanya sama lu satu, Vit ya. Di mata lo, tambahnya penjual batu permata, is it a good thing or a bad thing? Pertambah apa nih? Penjual batu permata. Is it a good thing or a bad thing? Of course it's a good thing, karena lu jual kan? Semua gemologist yang gue tanya question ini have the same answer. It's a good thing. Cuman ada beberapa pedagang, menurut mereka it's not a good thing. It's not a good thing in what sense? Pas gue tanya, terus kita mau jual kemana bang? Kalau mereka juga jualan. Pertama, gemologis yang jualan gitu? Bukan gemologis yang jualan. Jadi misalkan lu penghobi batu permata. Gue penjual nih. Gue jual ke lu, gue jual. Lu jadi banyak koleksi kan? Terus lu juga jadi jualan. Lu juga jadi penjual. Terus gue komplain. Lu kalau jualan, terus gue mau jual ke siapa? Ya rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Dan lu nggak tahu. Batu permata tuh circle by circle. Betul. Lu begitu jual, lu punya circle lu. Betul. Dan juga satu lagi ya, I mean like there's always newcomer coming in. Exactly. So lu nggak usah takut gitu. Nggak usah takut. 250 juta jiwa di Indonesia, ambil 1% aja. Iya. Udah luar biasa. Menurut 1% aja kita nggak bisa cope up with the demand, supply demand of the market. Exactly. So jadi nggak usah takut. Benar. Tapi kita harus beredukasi. Kalau misalkan ada orang-orang yang jual sintetik, dia tahu sintetik. Nah orang tahu, wah gue beli nih, wah dengan lab yang abal-abal, tahu-tahu dia kecewa. Nah artinya kan kita lose market. Iya. Oh gue nggak main batu, gue ketipu nih gitu. Iya. Itu juga kita harus jaga gitu sebenarnya. Benar. Dan itu yang gue lagi perangin. Cuman perangin dengan cara edukasi. Edukasi, betul. Edukasi. Cuman intinya gue setuju dan bukan hampir, semua gemologist yang gue tanya, mereka justru senang. Karena dengan banyaknya pedagang,
lebih besar circle-circle karena setiap pedagang memiliki circle mereka sendiri. Betul. Terus juga peredaran batu. Kalau lu cuman penghobi, lu beli batu mut-mutan. Mutu lagi bagus lu beli. Cuman kalau lu penjual, itu udah gua harus beli batu. Karena otaknya kan kepikir what Iya. next gitu kan. Dan yang akhirnya didorong adalah kreativitas lu. Creativity, betul. Lu pengen lebih menonjol, putar otak lu, kreativitas. Jangan males. Jadi gue setuju banget sama omongan lo. Kreativitas yang lu tumbuhkan, yang lu majukan, kreativitas. Creativity. That's your last words ya. Iya. Creativity. Oke, Bro Idris. Thank you for coming to my podcast Jam Talk with It's Zafar. been my pleasure dan I'm so sorry. No problem. It was supposed to be berapa lama, No took problem. berapa lama. No worries. I'm looking at the time anyways. Okay, bro. Thank you for coming. Sama-sama, Vit. Thank you for brother. having me ya. Yes, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu episode podcast kali ini. Thank you for watching and see you in the next episode.